Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali dengan Asep Kerja Channel. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah merubah pecahan ke persen dan sebaliknya. Untuk dapat merubah pecahan ke persen, kita memiliki dua cara. Yang pertama, dikalikan agar menjadi 100. Adapun cara kedua, dikalikan dengan 100. Kita akan bahas satu persatu. Cara pertama, dikalikan agar menjadi 100. Sebagai contoh, 1/2 dan 6/8. Di sini tugas kita adalah penyebut adalah 2. 2 dikalikan dengan berapa agar menjadi 100. Sedangkan pembilangnya harus menyesuaikan. Begitu juga dengan 6/8. 8 adalah pembilang. 8 dikalikan dengan berapa agar menjadi 100? Apabila kita menemui kesulitan, alangkah baiknya pecahan tersebut kita sederhanakan terlebih dahulu agar lebih memudahkan saat mencari angka yang bisa dikalikan sehingga menjadi angka 100. Penyelesaian. Soal pertama, 1/2. Seperti yang dicontohkan tadi, 2 dikalikan dengan berapa agar menjadi 100? Tentunya dikalikan dengan 50. 2 dikali 50, 100. Begitu juga dengan angka di atasnya. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 50. 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Hasilnya 50/100. 50/100 sama juga dengan 50%. Jadi istilah per 100 itu sama dengan persen. Kemudian untuk soal kedua, 6/8. Kita akan mengalami kesulitan saat mencari angka yang bisa dikalikan dengan 8 sehingga menjadi 100. Kita boleh menyederhanakannya terlebih dahulu dengan sama-sama dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Sehingga menjadi 3/4. 3/4. Kita coba mencari angka yang bisa dikalikan dengan angka tersebut sehingga menjadi 100. 4 dikali 25 tentunya 100. Maka 3 juga dikalikan dengan 25. 3 dikali 25, 75. Sehingga menjadi 75/100. Sama juga dengan 75%. Cara kedua, dikalikan dengan 100. Apabila teman-teman mengalami kesulitan saat menemukan angka berapa yang bisa dikalikan agar menjadi 100, kita memiliki cara kedua, yaitu langsung dengan mengalikan dengan angka 100 tersebut. Misalkan tadi soalnya 1/2. 1/2 langsung dikalikan dengan 100 agar menjadi persen. 1 dikali 100 nanti dibagi 2, atau boleh juga dengan 1 dibagi 2 terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan 100. Begitu juga dengan 6/8. Penyelesaian, 1/2 dikali 100. Seperti yang disampaikan tadi, boleh dibagi dulu kemudian dikali atau dikalikan terlebih dahulu. 1 dikali 100, 100 dibagi 2, 50. Maka menjadi 50/100. Sama juga dengan 50%. 6/8 dikali 100. 6 dikali 100, 600. 600 dibagi 8, 75. Sehingga menjadi 75/100. Atau bisa juga dengan menyederhanakan terlebih dahulu agar menjadi lebih mudah saat mengalihkan dan membagikan.
6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4, menjadi 3/4. Sehingga 3/4 dikali 100, 3 dikali 100 300, dibagi 4 75. Jadi 75/100 sama juga dengan 75%. Jadi cukup mudah ya. Jadi itulah cara merubah pecahan menjadi persen. Ada dua cara. Silakan bagi teman-teman yang ingin memilih ataupun mencoba kedua cara tersebut, pilihlah yang dirasa paling mudah saat menyelesaikannya. Selanjutnya, merubah persen ke pecahan. Caranya dengan menyederhanakannya sesederhana mungkin. Sebagai contoh, 25% dan 40%. Kita langsung kerjakan saja. Yang pertama 25% sama juga dengan 25/100. Dia sudah berubah menjadi pecahan. Alangkah baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. 25/100 kita sederhanakan, boleh dibagi dengan angka berapapun asalkan sama. Jika dibagikan dengan 5, maka di bawahnya juga harus dibagi dengan 5. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Masih bisa dikecilkan, dibagi 5, 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. 1/4. Sudah cukup, tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi 25% sama dengan 1/4. Selanjutnya 40% sama juga dengan 40/100. Di sini saya menggunakan angka 10 agar lebih cepat, ataupun kita bisa mencoret 1 nol di situ menjadi 4/10. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 4/10. Masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. 2/5. Tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawaban dari 40% jika dirubah menjadi pecahan adalah 2/5. Terakhir, di sini saya sudah menyiapkan 5 contoh soal latihan. Teman-teman bisa mencoba mengerjakan 1-3 merupakan pecahan yang harus dirubah menjadi persen, dan 5% dirubah menjadi pecahan. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.